Di awal film, kita diperlihatkan seorang anak perempuan yang sedang mengintip di balik tenda. Di dalamnya ada seorang pria tua yang diketahui adalah ayahnya. Sedang berbicara pada seorang pria asing, juga ada wanita yang sedang berbaring kesakitan yang tak lain tak bukan adalah ibunya. Tak lama kemudian ketika anak perempuan yang diketahui bernama Chio, bersama kakaknya yang bernama Sasuke, yang sedang tidur dibangunkan oleh ayahnya dan dibawa keluar. Namun, ternyata mereka dibawa oleh pria asing yang tadi menggunakan kendaraan. Keduanya menangis histeris meneriaki ayahnya sampailah mereka di suatu kota, dan dialihkan ke pria asing yang lain kemudian dibawa lagi menggunakan kereta api, dan kini keduanya terpisah dikarenakan seorang wanita tua hanya membawa Chio seorang, dan Satsu dibawa pergi ke tempat yang lain. Chio diperkenalkan oleh wanita tua tadi kepada si pemilik rumah para geisha, atau biasa disebut Nokia, dan langsung diperkenankan tinggal di sana. Chio bertemu dengan anak seumurannya, bernama Pumpkins. Di sini Chio menangis sangat keras, karena ia tidak mau tinggal di sana. Namun tak mungkin menenangkannya dan mengatakan jika Chio udah dijual oleh keluarganya, dan juga apabila Chio menurut dan baik, dia akan menjadi seorang. Keesokan harinya, Chio menjalani hari biasanya dengan melakukan pekerjaan bersama. Setelah selesai, Chio berjalan melewati sebuah kamar yang ternyata kamar tersebut nampak perempuan memakai kimono merah yang sangat cantik. Wanita itu menoleh dan mendapati Chio sedang melihatnya. Chio pun terkejut dan langsung berlari untuk pergi. Setelahnya Pakian sedang asyik mengobrol dengan Chio. Tiba-tiba, datang perempuan yang memakai kimono itu dan mereka segera menunduk, tanda memberi hormat. Kemudian, wanita tersebut marah kepada Chio karena telah mengintipnya. Dan ia berpesan jangan sampai Chio memasuki kamar dan menyentuh barang miliknya. Di saat malam tiba, ada yang mengetuk pintu. Si Yu pun membukanya dan ternyata itu adalah Hashimomo, seorang perempuan yang memakai kimono tadi, bersama temannya yang sedang mabuk. Mereka memasuki kamar Hashimoto, dan membawa Chio masuk dan membahas tentang kimono yang dicuri oleh Hashimomo. Kemudian mereka menyuruh Shiska untuk mencoret-coret kimono tersebut. Dan mengembalikannya ke tempat di mana kimono itu dicuri, yaitu di tempat seorang bernama Mameha. Namun di sini, Chio ketahuan dan berakhir dipukuli oleh Ibu Ukiya. Hari berikutnya Chio melihat Hashimono sedang bercumbu bersama seorang pria Asimo yang menyadarinya kaget dan langsung menyudahi kegiatan tersebut. Karena Ibu Ukiya juga datang ia bekerja sebagai atasan di sini. Ia menuduh Chio mengambil uangnya saat si ibu akan memukul Chio. Tentu saja ia mengelak, dan berbicara tentang apa yang dilihatnya. Akhirnya terungkap bahwa memang hasil moyang bersalah, karena seorang desa tidak diperbolehkan untuk jatuh cinta. Keesokan harinya, Chio ingin kabur dan pergi menemui kakaknya, namun Ibu Ukiya membawa berita buruk nih, bahwa kedua orang tuanya telah meninggal, dan kakaknya telah kabur. Chio yang sudah sadar akan takdirnya seperti ini, hanya bisa menerima dengan lapang dada, dan hanya menjalani hari-hari biasanya, layaknya budak dan bukan sebagai saat di mana Chio sedang berdiam diri, di sebuah jembatan seorang pria asing mendatanginya, dan mengajaknya mengobrol nih. Namun, Chio hanya diam saja, hingga akhirnya, dia dibelikan es ceri oleh pria tersebut dan membuat siomay rasa bahagia. Akhirnya dia di sini bertekad jika dia ingin menjadi seorang desainer hidupnya menjadi bahagia. Lalu pria tersebut memberinya uang dan sapu tangan. Tidak memberikan uang tersebut, padahal uang itu lumayan banyak, ya cukuplah untuk makan sebulan. Namun Chio menyumbangkannya di kuil untuk meminta doa, agar suatu saat ia akan menjadi geisha dan bertemu lagi dengan pria tersebut. Tahun berganti tahun, tidak terasa Chio sekarang sudah berumur 15 tahun, dia sedang mengantar tanpa mungkin yang sudah menjadi tragis ya ke depan pintu. Namun sesaat kemudian dia menyadari bahwa Pak Mungkin meninggalkan payungnya, dan akhirnya dia menyusul ke tempat di mana Gusea bekerja, yaitu sebuah hiburan. Di sana dia bertemu lagi dengan pria yang memberinya sapu tangan dulu, namun Chio berlari karena malu. Kemudian datanglah seorang wanita yaitu Mameha yang dulu kimononya dicoret-coret oleh Chio.
Dia berkunjung untuk melakukan penawaran terhadap Ibu Oki yaitu untuk mengambil Chio dan menjadikannya seorang gesa, dan jika ia berhasil menjadi gesia hutangnya Ibu Oki kepada Mameha dianggap lunas. Dengan persetujuan keduanya akhirnya Chio akan diajari bagaimana untuk menjadi gesia. Chio mendatangi kediaman Mameha. Ketika ia sudah bersama dengan Mameha, ia banyak diberi arahan untuk bersikap lebih anggun agar bisa menjadi geisha. Hingga suatu hari Chius sudah merasa cukup untuk menjadi seorang gesia, dan Mameha membawanya ke tempat para gesia untuk melayani para tamu, dan kini namanya diganti menjadi Sayuri. Di sana Mameha memperkenalkan Sayuri kepada para tamu, bahwa dia adalah gesia yang baru. Akhirnya ia melayani tamu dengan apa yang telah diajarkan oleh Mameha dengan sangat baik. Setelah selesai melayani sebagai gesia, Sayuri pun dibawa oleh Mameha ke sebuah tempat di mana adanya pertandingan gula. Di sana terdapat insinyur nomor seorang pengusaha dan didampingi Pak Ketua yang dulu adalah orang yang ia cari. Sayuri ditantang untuk meluluhkan hati Nobo yang tidak tertarik terhadap gesia. Ia pun memulai percakapan hingga dengan tidak sadar Nobu terbawa oleh pesonanya, dan ia mars poinnya dengan baik. Esok harinya, Sayuri menemui Mameha dan di sana ia diberi luka sayatan pada pahanya oleh Mameha, karena katanya ini untuk berjaga-jaga padahal Mameha merencanakan sesuatu. Ada apa ini? Dan di sini Sayuri sedang diobati oleh Dr. Crab. Setelah itu ia mendatangi tempat biasa dan di sana ia bertemu lagi dengan Shinobu, dan ia berhasil menarik perhatiannya bahkan sekarang ia menjadi gesia yang terkenal. Hingga hasil mau tidak sengaja menemukan poster sayur yang terpampang di dinding jalanan kota, ia pun iri dan merobek poster tersebut suatu hari di mana Sayuri tampil di atas panggung di sana. Ia menarik dengan sangat lihai di depan banyak penonton yang mana setelah ia selesai tampil banyak sekali pujian. Ia terima. Dan di sana, ia bertemu dengan seseorang yang bernama Baron. Sayuri pun diundang untuk mengunjungi tempatnya. Perlu diketahui, ini Sayuri merupakan biasanya yang sangat spesial karena ia masih bersih belum ternoda. Hingga jika ia dijual perawannya akan sangat mahal, maka ia sangat menjaganya. Lalu tibalah waktunya Sayuri tengah berada di tempat Baron, tetapi ia di sana ditinggalkan sendiri tidak bersama dengan Mameha. Di sana pula ia hampir dianu oleh Baron tetapi Sayuri berhasil melawannya, meskipun sudah terlihat bagian atasnya oleh Baron. Disinilah ia sekarang. Ia dimarahi oleh Mameha, namun ia membela diri bahwa Baron tidak sampai mengandungnya, hingga akhirnya setelah banyak pertimbangan ia menjual keperawanannya kepada Dr. Crab dengan harga yang sangat tinggi. Setelah itu Sayuri pulang ke rumah dan dalam kamarnya ia menemukan hasil Momo yang sedang memegang sapu tangan ketua yang sangat ia jaga, dan di sanalah mereka saling merebut sapu tangan tersebut, hingga saling memukul dan tidak sengaja pula menjatuhkan sebuah lilin, sehingga membakar seluruh rumah. Setelah kejadian itu, hasil mau pergi meninggalkan rumah itu dan berhenti menjadi seorang gesia, dan tak lama kemudian terjadi perang di daerah tersebut hingga Sayuri dikirim ke sebuah desa terpencil oleh Nobue. Gesia sana ia bekerja sebagai pembuat kimono. Selama 1 tahun tiba-tiba ia didatangi oleh Nobue nih. Di sini ia juga ditawari untuk menjadi gesia lagi, karena ada seseorang yang ingin menemuinya yaitu seorang prajurit Amerikan. Akhirnya ia pun menyetujuinya, dan sesampainya di sana ia kembali berdandan layaknya geisha, dan kembali bertemu dengan Function dan Mameha. Di sana juga ada ketua dan seorang prajurit Amerika dan ia kembali menghibur para tamu Cuttings. Suatu malam Sayuri menyuruh bangkit untuk membawa Nobu tepat pada tengah malam di sebuah tempat, sedangkan Sayuri kini ia sedang bercumbu dengan prajurit Amerika, karena ia susun adalah agar Nogo melihat apa yang ia lakukan lalu berhenti mengejarnya. Namun, ternyata yang datang ke tempat itu adalah Pak Ketua. Sayuri pun terkejut, lalu mengejarnya tetapi ia sudah terlambat, karena dia sudah pergi. Setelah kejadian itu Sayuri kini memutuskan untuk tidak memikirkan tentang rasa cinta kepada Pak Ketua lagi. Ia menjalani hari-harinya seperti biasa pada umumnya. Tetapi suatu ketika ada seorang pria yang bersedia menjadi pelindungnya, dan ia menerimanya meskipun tidak tahu pasti siapa pria yang akan ia temui.
Dan betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa orang yang akan menjadi pelindungnya adalah sang pujaan hatinya, sejak ia masih kecil yaitu Pak Ketua. Ternyata Pak Ketua sudah dari dulu juga menyimpan rasa dengan Sayuri, mereka pun berakhir bersama bahagia. Meskipun Gesia dianggap seorang istri, hanya pada malam hari. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.